Assalamualaikum. Perkenalkan teman-teman, nama saya Febi Saskia Putri. Saya dari kelas 19 IPB dengan NIM 1930403054. Saya dari Fakultas Adab dan Humaniora jurusan Ilmu Perpustakaan dari Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Di sini saya ingin menceritakan sebuah cerita pendek yang berjudul Literasi Sumber Prestasi dalam menyelesaikan tugas UAS saya pada mata kuliah Storytelling dengan dosen pembimbing Rani Kurnia Flora, SIP MA. Oke teman-teman, kita mulai ya ceritanya. Perhatikan, simak, dan jangan di skip. Terima kasih. Kisah ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Meta. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah kota kecil. Pagi itu, Meta izin kepada ibunya untuk berangkat ke sekolah. Meta pamit pergi sekolah dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Iya, Nak. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Sesampainya di sekolah, ternyata Meta lupa kalau hari itu adalah hari ulangan bahasa Indonesia. Dan ia sangat gugup dan khawatir kalau soalnya sulit, karena ia tidak pernah belajar membaca, apalagi belajar di rumah. Pagi anak-anak, hari ini kita ulangan bahasa Indonesia ya. Kalian pasti sudah belajar. Aduh, Meta lupa kalau hari ini ada ulangan. Meta, kamu kenapa? Wajah kamu kok pucat? Tidak, Bu. Meta tidak sakit kok. Oke, semuanya kerjakan ya. Jangan ada yang menyontek. Dan akhirnya dia pasrah dan hanya menjawab mana yang ia mampu untuk dijawab. Aduh, kok soalnya susah-susah sih? Mana panjang-panjang tentang cerita dongeng semua. Meta nggak ngerti. Ya udah deh, Meta kerjain yang Meta bisa aja. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, akhirnya Meta pulang ke rumah. Tetapi ia masih memikirkan perihal ulangan dan ia takut hasilnya tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Dan juga ia takut kalau ibunya menjadi kecewa. Assalamualaikum, Bu. Meta pulang. Waalaikumsalam. Ya sudah, sana ganti baju. Jangan lupa makan siang. Iya, Bu. Kalau gitu Meta ke atas dulu ya, Bu. Aduh, Meta bingung. Tadi jawabnya asal-asal aja. Nanti hasilnya dapat berapa ya? Meta takut nanti ibu marah sama Meta. Karena Meta gak pernah baca dan gak pernah belajar. Esok harinya, di sekolah, ternyata apa yang Meta takutkan benar saja terjadi. Ia tidak mencapai nilai minimal. Lalu, ibu guru memberi kesempatan kepada Meta untuk memperbaiki nilai dengan ulangan remedial. Nanti kira-kira Meta dapat berapa ya? Meta sangat gugup. Meta, kamu cuma dapat nilai 60. Jadi, kalau kamu pakai nilai ini, kamu gak akan bisa naik kelas. Nanti akan ada ujian remedial. Kamu harus belajar ya. Jangan lupa banyak membaca. Ini ulangan bahasa Indonesia. Nanti kamu gak bisa jawab lagi. Iya, Bu. Nanti Meta akan lebih giat belajar dan banyak membaca. Biar Meta bisa naik kelas dan mencapai nilai KKM. Terima kasih ya, Bu.
Meta pasti banyak belajar di rumah. Aduh, gimana nih? Nanti kalau udah di rumah, pasti ibu tanyain Meta soal ulangan tadi. Sedangkan Meta cuma dapat nilai 60. Bisa-bisa Meta nggak bisa naik kelas. Dan ibu jadi lebih marah sama Meta. Meta harus dapat nilai 70 di remedial ini. Semoga Meta bisa lulus. Saat makan siang bersama, ibu pun bertanya mengenai hasil ulangannya. Tetapi dengan rasa takut, Meta harus jujur kepada ibunya kalau dia tidak dapat naik kelas karena tidak mendapat nilai 70. Gimana hasil ulangannya? Meta dapat berapa? Maaf Bu, Meta tidak lulus. Meta cuma dapat nilai 60. Kata ibu guru, Meta harus dapat 70 agar bisa naik kelas. Maafin Meta ya Bu, Meta udah ngecewain ibu. Kan ibu sering bilang ke Meta, seharusnya Meta dengerin ibu. Kalau Meta harus belajar dan banyak membaca. Tapi ibu lihat Meta tidak pernah belajar apalagi membaca di rumah. Seharusnya Meta lebih banyak membaca ya. Sekarang Meta dengerin ibu. Meta harus banyak membaca di rumah dan belajar di sekolah agar tidak mengecewakan ibu. Ibu percaya kok sama Meta. Ibu yakin Meta pasti bisa. Jadi mulai sekarang Meta harus banyak membaca ya, supaya nanti lebih mudah menjawab soal ulangannya. Iya Bu, Meta janji kali ini Meta lebih giat lagi belajar dan banyak membaca supaya Meta bisa naik kelas. Makasih ya Bu, Ibu udah dukung Meta. Iya, ibu akan terus dukung Meta. Sekarang Meta belajar di sana, biar besok bisa menjawab soal dari ulangannya. Iya Bu, terima kasih. Meta mau ke kamar dulu ya, mau belajar. Mendengar nasihat ibunya, Meta akhirnya sadar dan berjanji agar dirinya harus lebih giat lagi belajar dan banyak membaca. Setelah itu, Meta mencoba membaca sebuah cerita dongeng. Sekarang, Meta janji harus lebih giat belajar dan banyak membaca, supaya besok Meta bisa jawab soal-soal ulangannya dan tidak mengecewakan ibu lagi. Oh, jadi gini soal ceritanya. Pantesan Meta kemarin gak bisa jawab. Meta nyesel, kenapa gak dari dulu rajin membaca. Ternyata membaca sangat menyenangkan ya. Selain banyak pengetahuan baru, Meta juga banyak dapat pesan moral dari cerita ini. Setelah mengerjakan soal remedial, Meta dipanggil ibu guru ke ruangannya untuk memberitahukan sesuatu. Meta, selamat ya. Kamu mendapat nilai 85. Ternyata sekarang kamu berubah. Ibu guru bangga pada Meta. Iya Bu, terima kasih karena sudah dukung Meta. Dan akhirnya Meta bisa. Iya, ini karena kamu sudah rajin belajar dan senang membaca. Ibu guru harap Meta terus membaca ya. Karena semakin banyak membaca literasi akan semakin menambah pengetahuan dan meningkatkan prestasi kamu, Meta.
Iya, Bu. Meta akan terus berusaha. Terima kasih. Meta kembali ke kelas dulu ya, Bu. Sesampainya di rumah, ketika mereka sedang asik menonton TV, Meta memberitahu ibu mengenai hasil ulangannya. Ibu sangat bangga kepada Meta, dan akhirnya mereka pun berpelukan. Ibu, Meta ingin memberitahu Ibu mengenai hasil ulangan kemarin. Meta mendapat 85, Bu. Alhamdulillah, Ibu bangga. Akhirnya kamu bisa, Met. Gak sia-sia kan Meta banyak membaca dan belajar di rumah? Iya, Bu. Meta sadar kalau apa yang Ibu bilang itu benar. Dan Meta sekarang jadi senang membaca. Semuanya karena nasihat Ibu. Meta sayang sama Ibu. Terima kasih ya, Bu. Iya, Met. Ibu juga sayang sama Meta. Itulah tadi cerita pendek yang sangat menarik untuk kita ambil hikmah di dalamnya. Jadi, teman-teman, membaca sangat penting dalam menunjang pembelajaran. Selain itu, kita harus mempunyai minat terhadap apa yang kita baca. Dengan nilai moral yang mendidik kita sejak dini akan menumbuh kembangkan kreativitas dan menambah wawasan yang luas. Ayo teman-teman, mulailah belajar membaca sejak dini dan biasakan diri untuk memperoleh pengetahuan baru. Sekian yang dapat Feby sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ucapan atau pembuatan video yang salah, dan kepada Allah Feby mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman.